Apakah ucapan ayah itu bisa dipercaya? Apakah saya harus bersujud padamu, Arya? Sujudlah pada Ibu. Ayah sudah menyakiti Ibu. Akan saya lakukan. Asalkan keluarga kita kembali utuh. Gara-gara bojone maling nomani Kaya iya gue. jelas. Wis halus maning sih. Dengan segenap keikhlasan saya ingin meminta maaf kepadamu. Semua kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Saya sudah membuang dirimu. Saya sudah menyakiti hatimu. Tolong, maafkan saya. Yurandini, sebaik-baiknya makhluk adalah mereka yang memaafkan. Maafkan saya, Yurandini. Atas kesadaran mereka, maafkanlah. Cukup, Pak. Cukup. Saya tidak akan mengangkat kepalaku, Yurandini. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak pantas untukmu. Saya mohon, kembalilah kepadaku. Kita mulai semua ini dari awal. Kita jalani hidup yang sederhana saja. Asalkan keluarga kita kembali utuh. Benar Yurandini, tidak apa-apa. Sebaik-baiknya makhluk mereka yang meminta maaf dan memberikan maaf. Ya. Maafkanlah, berjabat tanganlah. Dan untukmu, Arya, inilah alasan terbesar saya untuk menolak permintaan restu darimu. Karena saya sudah mengetahui dari lama bahwasanya wanita yang kau dekati adalah ibumu. Sekarang dengan kerendahan hati saya, sebagai seorang ayah yang ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya, tolong maafkanlah kesalahan ayahmu ini. Maafkanlah ayahmu yang hina ini. Maafkanlah ayahmu yang penuh dengan dosa ini. Kita mulai lagi dari awal, Arya. Ayahmu memohon kepadamu untuk dimaafkan. Balen. Rujuk. Aku sudah memaafkanmu, bijaksana. Semua yang kau lontarkan kepadaku, semua kesalahan dan semua yang aku sudah memaafkanmu. Terima kasih, Yurandini. Terima kasih atas maaf yang kau berikan. Terima kasih kau masih memberiku kesempatan. Saya akan berusaha untuk membangun keluarga kita kembali menjadi keluarga yang lebih baik. Terima kasih. Dan untukmu, Arya, saya belum mendengar kata-kata bahwasanya kau memaafkan saya. Tolong maafkan ayahmu ini, Arya. Sudahlah, Yurandini. Ini semua kesalahan saya. Tidak ada yang perlu ditangisi. Bahkan yang pantas untuk menangis di sini adalah saya. Saya yang menelantarkan kalian. Kalau saja
saya tidak membiarkan kalian. Kalau saja saya lebih perhatian terhadap kalian, mungkin permasalahan ini tidak pernah akan terjadi. Maafkan saya. Kemarilah Arya. Kemarilah Arya. Itu keluargamu. Luar biasa ya. Arya, maafkan saya. Memang terkadang hidayah dan kesadaran itu datang ketika kita tidak memiliki apa-apa. Keluarga bahagia ya. Ya, Mas. Bisa nih. Ini gimana ya, Mbak? Bos, maafan, Mbak. Saya tidak ingin kau kembali dengan itu. Mbak. Ibu mengambil anak saya. Ah, Ayah. Saya senang, Arya. Ayah. Di akhir hidup saya dapat bertemu kalian semua. kesetanan, Mbak. Saya senang. Hidup saya diakhiri oleh dirimu. Bitaksa. Kamu masih punya kesempatan untuk bertobat tidak? Saya senang, Arya. Kau yang menikam saya, bukan manusia-manusia itu. Dan untukmu, Yurandini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Manusia, Bagaimana Bitaksa? kemarilah. Saya titipkan anak saya Arya dan istri saya Yurandini. Jaga mereka baik-baik. Ini adalah pelajaran untuk ayah yang sudah menyanyiakan ibu. Arya. Linggo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayah! 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 Terus. Wah, terus. Arya. Kok bagus ya? Kemarin menginginkan keluargamu balik loh. Malah bunuh. Ayah wis pasrah wis. Ini malah dipateni, Bung. Aneh banget bocah. Siapa yang dipateni? Kesetanan, Mbak. Kesetanan ke sana. Kan ada Eding wis masih kena. Wis. Biar bagaimana Bang, bukan emosi maning, Bang. Nggak usah saran, Mbah. itu ayahmu, Arya. Iya, ini semua gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim. Hei, Arya. Aduh. Masalah ini gara-gara anak yang ada di dalam kandungan. Nos. Nggak usah saran. Biarkan anak ini mati sekalian. Ya Allah. Bang. Awas, Bang. Kok Mas Rika? Bang. Ini kenapa sih? Kenapa sih? Nyampe bingung dewe kok. Ini masa cucu ini
Wow, Bleng. Oh, ki bocah kepriye? Iya sih mas. Bunuh biungnya Roman, bunuh kabeh ya. Kepura aja. Kok namanya merah? Ini semua karena Allah. Bangsat! Satanan komandan Allah. Mas, hati-hati mas. Ini semua karena Allah. Kau yang membuat saya mengetahui dia adalah ibu saya. Astagfirullahaladzim. Dia kepriwe sih, Itulah hukuman yang pantas untuk anak durhaka macam ini. Kau tidak pantas hidup di dunia ini, Arya. Terima kasih. Saya senang mengenalmu, orang tua bodoh. Selesaikan masalahmu dan orang tuamu di akhirat. Semoga Tuhan mengampuni dirimu, Arya. Ternyata yang bajingan adalah kau. Terima kasih. Selamat tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gede juga tuh. Woi, Asik. kopi deh. Ini diri. Manusia, semoga itu bisa menjadi pelajaran buat aku. Pelajaran Ya, apa? sih. Udah. Kepriwe sih mas? Ngados, ya. Ngorong, Bu. Kenapa sih? Kenapa sih? Bawa aku be. Mas gak nama kayong laga kalau gue kepriwe sih. Buka di bingungnya, Dik. Priwe kun. Ada bunuh nang Arya. Mati semua, Bang. Biungnya Hah? dibunuh nang Arya. Ibunya 9 dini. Ibu nanti cadat aku baru yakin. Arya tuh patin nang. Sururu Rayang. Sururu, bukan Ki. Lah seluruh ngapa matinya Arya? Dan takoni dong. Lalu ibu ucapin semoga ini sebuah pelajaran untuk kamu. Makanya. Aneh bagi. Aku mungkin seneng ya maksudnya tanpa perang pun rampung tidak saja serapa kayak tobat tidak seteka Kalau tidak apa-apa. wis kere ge dirampok akhirnya kan pengen keluarganya kumpul lah. Nah sang ibune wis maafna pidaksa, Arya ya juga wis maafna kan, tapi malah Arya tiba-tiba mata ini amane Wis langkah kabeh intine kepeninggalan itu wis ludes berarti mati kabeh. Rama biung Anak mati kabeh. Telune. Oke. Aku malah ngebleng kok, Mbak. Telune iki. ya lebih bingung aku. Nomor Iya, priwe? kan di situ karo sedulure Dewi. Indra di lapin mudeng ya. Rasa kaki-kaki dia lebih bingung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di sana semua? Apakah ada yang terluka dari serangan yang menimpa terhadap di sana? Ya luka-luka kecil enggak apa-apa kan gitu. Intinya enggak apa-apa lah. Syukur, alhamdulillah. Katanya dadanya sesak mas. Udah. Silakan duduk di sana. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan terhadap di sana semuanya. Silakan Semuanya. Ambil alas, ambil. Kamu mau jangan, Bah. Kamu berdiri aja. Jadi seperti ini di sana. Dari apa semua yang terjadi di hari ini, apakah yang Kisanak dapatkan? Saya ingin mendengar
dari cerita Kisanak, sehingga ini bisa menjadi pelajaran di kehidupan Kisanak dan untuk kedepannya agar kita bisa menjadi lebih baik. Jujur saja Tuan Pino, ya. Saya dihadapkan sebuah kebingungan tadinya. Tapi setelah saya pikir-pikir tadi, ngobrol sama teman-teman, itu mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, sebuah kesalahan yang ditimbun sejak lama ya, akan terbongkar dan akan membawa petaka terhadap diri kita jika kita tidak menyelesaikan permasalahan itu. Contohnya, Pitaksa mengusir istrinya dengan harapan membuat kerajaan itu serta hutang lunas. Tapi ternyata istrinya menyimpan sebuah dendam yang mengakibatkan sebuah peristiwa di mana permasalahan itu akan timbul sampai akhirnya akhirnya sampai membesar. Ya, terjadilah kejadian antara anak membunuh ayahnya, anak membunuh ibunya, serta kakek yang suruh membunuh si Arya karena mungkin merasa tidak terima Pitaksa dibunuh oleh si Arya sendiri itu. Mungkin saja si kakek Sururu itu pernah mengucapkan kepada saya banyak budi yang telah diberikan oleh Pitaksa untuk kakek Sururu. Itu mungkin pelajaran yang saya dapatkan itu Tuan Pino. Bahwasanya kalau jika kita mempunyai sebuah permasalahan, cepatlah selesaikan sebelum menjadi bom waktu buat kita ke depannya dalam kehidupan. Itu adalah sebuah kesimpulan di mana kita bisa belajar dari makhluk lain agar kita tidak melakukan hal-hal buruk yang dilakukan dari makhluk itu. Tapi apa yang Kisanak dapatkan dari kejadian itu, untuk kedepannya jika Kisanak dihadapkan sebuah permasalahan, bukan pelajaran kehidupan. Maksudnya gimana Tuan Pino? Jadi seperti ini. Dari kejadian yang baru saja Kisanak saksikan, itu ada sebuah pelajaran yang benar-benar berharga untuk kedepannya Kisanak. Jika Kisanak dihadapkan dengan musuh-musuh yang mungkin lebih hebat lagi, apa yang Kisanak dapatkan dan apa yang Kisanak cermati dari kejadian itu. Ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa, Tuan Pino, Itu adalah salah satu rumus untuk sebuah kehidupan. Kebanyakan makhluk, jika kita sudah tidak memiliki harta, sudah tidak berdaya, maka makhluk itu akan mengakui sebuah kesalahannya. Wah ini berarti intinya perangnya ini bahaya. Duh, nyata. lalu apa Tuan Pino menurut Tuan Pino sendiri? Baiklah, akan saya sampaikan apa yang sudah saya dapatkan, dan ini sudah benar-benar dibuktikan bahwasanya pengamatan itu benar ada apa adanya. Jadi seperti ini, apakah Kisanak mengingat perkataan dari ibunya Arya mengenai yang mengetahui kotak hitam itu hanya ada 3, yaitu pencipta kotak itu, lalu orang tua ataupun ayahnya, lalu Pitaksa sendiri. Dan yang mengetahui mengenai beliau tidak mau menceritakan kepada Kisanak. Berarti yang suruh yang pencipta yang suruh tahu. Benar sekali Kisanak.
dari setiap ucapan-ucapan makhluk tersebut, dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Arya itu merujuk kepada pencipta dari kotak hitam itu adalah Eyang Sururur. Di situ kita, para sahabat yang lain dan Patih, itu langsung mengamati semuanya apa yang akan terjadi di dalam pertemuan itu. Memang kejadiannya sangat tidak diduga. Semuanya saling bunuh, semuanya saling menyalahkan, dan dengan bijaksananya Pidaksa menyadari atas semua kesalahan. Jika Pidaksa selalu mengikuti apa keinginan dari kotak hitam itu, maka Pidaksa akan semakin tersesat. Apakah kau mencermati perkataan itu? Berarti itu bisa disimpulkan semua dalang dari semua ini yang menciptakan kotak hitam itu. Benar sekali di sana. Setelah kejadian itu selesai dan Eyang Sururur itu membunuh Arya, Eyang Patih Darmawulu langsung bergegas menangkap Eyang Sururur. Lalu dibawalah, setelah itu diinterogasilah mengenai apa yang kami curigai. Dan ternyata benar. Jadi Eyang Sururur itu menciptakan kotak hitam itu untuk mengendalikan Pidaksa, membuat sebuah kerajaan di mana kerajaan itu digunakan untuk penyesatan, di mana itu tumbal akan berjatuhan. Di sini Sururur yang memiliki otak itu semuanya di sana. Lalu seperti ini Tuan Pilo. Sedangkan kotak itu adalah penumpang hidup Pidaksa. Apakah itu memang Pidaksa lahir secara cacat, atau memang Pidaksa itu ada suatu apa sehingga dipasang kotak hitam itu? Dari pernyataan yang disampaikan oleh Eyang Sururur itu, sebenarnya tidak ada kecacatan di dalam tubuh Pidaksa. Cuma ada sesuatu hal yang dibuat oleh Sururur. Karena pada kelahirannya Pidaksa itu sudah diramalkan melalui kepercayaan mereka. Anak ini akan sangat bermanfaat jika memang itu bisa benar-benar digunakan. Disitulah Sururur memanfaatkan berita itu. Karena ayah dari seorang Pidaksa adalah ayah yang benar-benar hebat, benar-benar kuat dan dikagumi di desanya ataupun di kerajaannya. Benar-benar saya tidak menyangka Tuan Pilo. Ternyata pengarap-arap yang sehebat dan sebesar itu dikendalikan oleh sosok dua. Benar sekali. Yaitu Sururur itu. Di sini Eyang Sururur ingin melakukan banyak sekali hal. Cuma di sisi lain Sururur yang tidak memiliki keberanian, Eyang Sururur yang tidak memiliki kekuatan, Sururur hanya memiliki kecerdasan Otak. untuk mengelabui, untuk mengendalikan. Di situ Eyang Sururur memanfaatkan kekuatan yang alami dimiliki oleh Pidaksa. Yang saya hebatkan, Sururur juga berkecimpung dengan kami. Padahal itu Sururur sudah tahu semuanya sedemikian rupa atas penyerangan ini. Karena di sini tidak mencurigakan gitu. yang jelas, yang pertama Sururur itu Eyang Sururur ketakutan jika semua ini itu terbongkar, maka
dia pun akan habis. Tapi walaupun itu belum terjadi, dari setiap perkataan makhluk kita cermati dan kita memang benar membuktikan, kita menangkap, kita menyandra, dan kondisi yang Sururur saat ini sedang berada di penjara kerajaan saya. Mohon maaf Tuan Bilo, ini tangannya Diki. Maaf. Luar biasa sedemikian rupa. Dan pelajaran yang bisa Kisanak ambil adalah Kisanak harus benar-benar mencermati dari setiap perkataan makhluk yang Kisanak akan hadapi. Karena di situ yang jelas setiap makhluk tentu akan melakukan sebuah kecerobohan, akan melakukan sebuah kesalahan yang tanpa disadari dia mengucapkan itu. Mohon maaf lagi Tuan Menyebabkan Bilo. sebuah kebohongan memang tidaklah gampang. Benar sekali. Ini banyak nyamuk, maaf ya Tuan Bilo ya. Mohon maaf. Ada apa ini? Ini banyak nyamuk jadi diiniin, dimantrain. Dah, Tuan Bilo. Semoga monggo. saja dengan kejadian ini semuanya Kisanak akan lebih bijak lagi mengambil di setiap keputusan-keputusan nanti ke depannya. Amin Tuan Bilo. Berarti saya simpulkan Tuan Bilo, takut ada yang salah. Pitaksa dipengaruhi oleh Sururur untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Sururur Benar sekali. dengan cara mendirikan sebuah kerajaan itu. Bisa jadi pengusiran istri Pitaksa si Yurandini itu juga karena pengaruh Sururur. Ya. Lalu itu terjadi beratusan tahun sampai akhirnya kedatangan kita memang di saat yang bersamaan, di saat istri yang tersakiti gabung dengan kita. Mungkin itu ya keuntungannya ya. Benar sekali Kisanak. Inilah yang dimaksud. Apapun yang terjadi itu terjadi untuk kebaikan. Mungkin saja yang terjadi terhadap istri dari Pidaksa, dengan adanya istri dari Pidaksa itu diusir, dan kesalahannya kenapa istri Pidaksa itu tidak dibunuh saja oleh Sururur ataupun Pidaksa. Di situ istri Pidaksa memang bertujuan dan ditakdirkan untuk menguak dan menghancurkan ini semuanya. Ya, biasanya memang seperti itu. Betul. Ya. Memang Gusti Allah merencanakan itu semua ya sedemikian rupa. Ya memang di sini yang menjadi korban sesungguhnya itu adalah Arya. Akan tetapi dari pengamatan dan penglihatan, Arya melakukan pembunuhan terhadap ayah dan ibunya. Itu juga dikendalikan. Ya, seperti tadi kayak ada yang merasuk gitu loh. Benar sekali di sana. Dan kami semua pikiran diblankan. Iya. Itu adalah permainan dari Eyang Sururur yang begitu indah dan begitu halus. Karena beliau menginginkan sebuah sesuatu, akan tetapi beliau menginginkan dirinya itu bersih. Meminjam Tangan. Wisuh tangan. mau wisuh tangan. Berarti seperti ini Tuan Bilo. Terkadang di suatu gerombolan kita jangan bicara masalah kerajaan. Di suatu kelompok saja, jika dimasuki satu orang tapi beracun, hancur langsung. Cocok. Sama halnya yang pernah disampaikan oleh Patih Darmawulo. Satu gelas madu jika ditetes, satu tetes racun, itu akan tetap menjadi racun.
Sama halnya uang. Jika kau memiliki satu kepok uang, diselipkan satu uang yang haram, itu uang menjadi haram semuanya. Karena kita tidak tahu uang mana yang akan kita gunakan. Ya seperti itu rumus kehidupan. Baiklah, poin penting di sini berarti sudah kita tangkap dan alhamdulillah berarti ini kita sudah dipastikan selesai ini ya. Benar sekali. Dan si Dalang walaupun tidak mati akan tetapi sekarang ada di penjara. Kita akan melihat untuk beberapa hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh Suroro. Yang Martaji. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam. Ada apa Martaji? Kenapa pergi tergesa-gesa seperti itu? Yang dia kondisi yang anu ya. Apa yang malah si teman. Macam wanita, Nang. Aduh wanita kenapa yang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik-baik mikir. Meninggal ya. Iya. Udah kuat, Nang. Kita doakan semoga saja almarhum Ajeng Pandita bisa amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Kita sempatkan Al-Fatihah untuk Ini tasbih. Ajeng Pandita Al-Fatihah. terima kasih yang makasih. Seperti itu saja Kisanak. Ambillah semua hikmah yang terjadi di dalam perjalanan yang Kisanak lalui. Saya akan melihat kondisinya terlebih dahulu. Siap Tuan Bilo, terima kasih atas bimbingannya dan Baik. pelajaran yang selalu diberikan tanpa ada henti-hentinya. Ini luar biasa untuk kehidupan saya Tuan Bilo. Alhamdulillah jika kita masih bisa saling bermanfaat. Manfaatkanlah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak kepingin aduh jalan ini gusina tau mangan dulu Bulan ini. Raden berkembang. Maju tina. Ora kuat kita. Nyoman. Gue merasa salah. di ruang pulau yang Ya alhamdulillah nalikane urung los bae sinyong ya. aja Cat. katakan Pasal keluputan nang. Ya sing ngrungok. Ya sing intine aku jaluk kampura. Selama nyong ketemu karo dewek ke omongan-omongan nyong ya untuk menangkap. Lu apa sih Mas? ada wanita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku temenan apa yang? Oh yang mau juga kadang kau beruang. Ya, Enam temen nanti. bulan ini tahun 2005 padahal yang masalah pengarep-arep rampung gue tanpa perang sing gede banget kok bisa ya perang pun mati itu maksudnya ending-endingnya itu loh kok ada pandita mati Ya alhamdulillah. ya aku
nalikane kayak kemutan pesane Ajeng Pandita kok mereka. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya serasa tidak percaya. Tiba-tiba Ajeng Pandita menemui saya yang seorang diri. Ya. Saya sih belum bercerita sama siapa-siapa kecuali Koropati yang. Jadi dikala itu Ajeng Pandita datang menemui saya. Yang intinya kayak gini. Hei manusia. Saya mendapatkan sebuah petunjuk bahwasanya kita akan dikalahkan. Kita akan mati oleh mereka. Saya tidak mau kejadian ini terjadi. Kalau boleh saran, hentikan peperangan ini. Nah, dari ucapan itu jujur bayang, saya membantah yang Ajeng Pandita, sepetunjuk-petunjukmu saya rasa belum tentu atau belum yang menentukan. Belum pasti. Sedangkan kepastian hanya miliklah Tuhan. Ya, menang ataupun kalah milik Tuhan. Kita pasrahkan saja kepada Tuhan, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Jikapun kalau kita kalah, setidaknya kita memang kalah benar-benar di jalan peperangan itu, daripada kita mundur sebelum berperang, kita tidak mendapatkan hal apapun di situ. Kayak gitu Mokyang? Iya benar gue. Nah, Pati Dharma Wulung, yang Pati mengatakan penyebab Ajeng Pandita terluka karena keraguan itu ya. Nah, berarti oleh pelajaran maning di pagi hari ini bahwasanya segala sesuatu jangan pernah diragukan, karena kunci dari sebuah keberhasilan itu pandasinya adalah keyakinan. Yakinan. Usia no, mulai kadang yakin banget. Pol yakinnya. Jadi kayak gue ya. Jadi seolah-olah Ajeng Pandita gue ngaweh erang-erang. Sebelum kejadian dinagir kejadian yang erang-erang apa? Kita mendapatkan kehancuran. Iya gue. Wis hentikan saja. Kita tidak tahu ke melakukannya nyejeni apa orang. Ya itu sih orang makna yang intinya kayak gue sih. Ya sing intine teh ya. Moga bae Ajeng Pandita ning kana ya melu seneng. Ya, Ya wis rampung masalah. Kalau di suarga nih Gusti. Ya kaya ngapa engane lagi nglakoni kewajiban. Bayang ya tulung tersebut. Oh iya. Pasti yang. Ya wis nang nyontok balik maring ana. Ya, Terus mau, kene nyongkur Sing rumati teh. ya dulu-dulu ya pada ya mau aku mari ngana ya. ya wis. Matur nuwun ya, Yang. Iya. Matur nuwun ya. Yang. Betul ya yang. Yang. Kun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Baik teman-teman, kabar duka ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah pulang rahmatullah Ajeng Pandita gugur di medan perang teman-teman. Supaya ya, Semoga Ajeng Pandita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah ya. Amin. Dan itu teman-teman ya, kita benar-benar tidak menyangka bahwasanya ternyata selama 2 bulan lebih, Kurang lebih yang 2 bulan. 2 bulan lebih kita disibukkan dengan pengarep-arep yang dimana kita hadapi adalah Bidaksa. Bidaksa hanyalah sebuah wayang yang memang wayang itu digerakkan ngalor ngidul itu oleh si Eyang Sururur. Dalang sururur. Dalang Sururur teman-teman. Ini betul angel temen dari mana? Angel jenengane Sururur. Prabowo. Dalang sururur. Karena yang Sururur sekarang berada di penjaranya kerajaan Tuan Raja Dongobilo. Karena itu adalah otak di balik itu semua yang membuat sebuah kotak hitam yang ada di punggungnya Bidaksa. Alhamdulillah min dzalik ya teman-teman ya. Dua-duanya beli. Dua-duanya beli. Maksudnya suruh di penjara. Wis kamu jangan tanya di sini. Kamu nonton saja. Itu teman-teman ya. Cuma pelajaran yang paling penting benar ucapan dari Tuan Dongobilo. Pahamilah setiap kata. Lah karena di sini yang mendengarkan setiap kata bukan saya sendiri, ada juga dari teman-teman. Jika mungkin kami kurang ngeh
dan kurang tanggap, bisa teman-teman bantu melalui komentar. Betul. Ya, tolong itu teman-teman, itu sangat membangun, sangat membantu. Ya, kritiklah dan saranlah kami. Jangan kritik perorangan. Kalau perlu yang pedes ya pedes nggak apa-apa ya. Biasanya pedes itu diperlukan. Ya pedes manis, gurih lah. Asin. Itu teman-teman, mungkin itu dari tim Gase. Terima kasih yang sudah mengantarkan tim Gase dari awal sampai akhir peperangan ini ya. Ya memang ceritanya seperti itu teman-teman. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Yang saya tahunya peperangan ini akan mati-matian, ternyata memang Pidaksa datang untuk menyerahkan diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om. Orang Madang mangan ares, tumpalitan jiki ketunjelep buru. Ini ketunjuk, ini kenangan ketunjuk ya. Ul barang ya. Masih selesai. Apa tuh sih ya? Tapi alhamdulillah selesai. Tim Gase lama mundur. Pencot. Berarti kipayah di situ mas. Kipayah. Bismillah, semoga diterima.